Semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi perkenalkan, nama saya Fakri Adam Rafsanjani Purantra, dan di video kali ini akan saya dedikasikan untuk mata kuliah konservasi. Baik, masuk ke materi. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak untuk berpikir dari mana datangnya udara segar yang kita hirup, air yang kita minum, atau makanan yang kita santap setiap hari? Dan jawabannya adalah dari alam, dari bumi yang telah menyediakan segalanya untuk kita semua secara cuma-cuma. Namun sayangnya, manusia sering lupa bahwa apa yang kita miliki sekarang adalah hasil dari keseimbangan yang rapuh antara manusia dan alam. Ketika hutan telah ditebang sembarangan, sungai dicemari oleh limbah, dan udara dipenuhi oleh polusi, maka yang rusak bukan hanya lingkungan, tetapi juga kehidupan kita sendiri. Konservasi sumber daya alam bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan. Ini adalah upaya sadar dan terencana untuk menjaga, memelihara, serta mengelola kekayaan alam agar kita bisa terus menggunakannya dan meneruskan kepada generasi yang akan datang. Bentuk konservasi bisa bermacam-macam, mulai dari tindakan besar seperti pelestarian hutan, pelindungan satwa langka, hingga hal kecil yang bisa kita lakukan secara mandiri, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat listrik, serta membawa tas belanja sendiri. Kita juga perlu menyadari bahwa lingkungan bukan hanya milik manusia, ada jutaan makhluk hidup yang bergantung pada alam, dan jika satu ekosistem rusak, maka rantai kehidupan akan ikut terganggu. Semua saling terhubung, dan kita sebagai manusia ialah bagian dari jaring kehidupan itu. Konservasi bukan soal menyuruh orang lain peduli, tapi tentang mulai dari diri sendiri, dari kebiasaan sehari-hari, dari cara kita melihat dan memperlakukan bumi. Karena pada akhirnya, bumi bukan warisan dari nenek moyang kita, melainkan titipan untuk anak cucu kita kelak. Konservasi menjaga ketersediaan sumber daya untuk masa depan. Jika kita terus mengeksploitasi tanpa kendali, sumber daya seperti air bersih, hutan, bahan tambang, dan unsur-unsur lainnya akan habis sebelum generasi berikutnya. Lingkungannya sehat ialah fondasi ekonomi yang stabil. Ketika ekosistem rusak, biaya pemulihan jauh lebih mahal dibandingkan biaya pencegahan. Misalnya bencana alam akibat deforestasi bisa menghancurkan infrastruktur dan mata pencaharian. Keanekaragaman hayati mendukung kehidupan manusia secara langsung. Banyak obat-obatan, bahan pangan, dan teknologi berasal dari spesies yang hidup di alam liar. Hilangnya satu spesies bisa berarti hilangnya potensi seluruh bagi penyakit atau inovasi baru. Konservasi adalah bentuk tanggung jawab moral. Kita tidak hidup sendirian di bumi ini. Tindakan kita berdampak pada makhluk lain dan generasi yang belum lahir. Menjaga lingkungan berarti bersikap adil pada kehidupan yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin banyak kurang dan lebihnya, mohon maaf. Bye bye.